أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Rangkaian wahyu yang tertulis indah dan tersusun rapi di dalam Al-Quran menjadi bukti keagungan Allah yang Maha Kuasa. Ragam kisah dituliskan di dalamnya untuk menjadi pelajaran bagi setiap insan akan kemahakuasaan Sang Pencipta, serta yang secara nyata menunjukkan betapa besar faedahnya untuk menuntun umat manusia kepada hidayah. Tatkala iman telah merasuk ke dalam sanubari hati terdalam dari setiap insan, segenap jiwa dan raga akan dikerahkan demi mempertahankan ketauhidan. Inilah kisah Ashabul Kahfi, kisah 7 pemuda beriman yang diselamatkan Allah di dalam gua selama 309 tahun karena teguh mempertahankan iman dan berserah diri hanya kepada satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dialah Allah Azza wa Jalla. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tertulis dalam kitab Qisasul Anbiya, dikisahkan pada zaman dahulu kala di masa pemerintahan Romawi kuno terdapat sebuah kota nan indah bernama Apesus. Dengan penduduknya yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kehidupan rakyatnya sangat bahagia karena dipimpin oleh seorang raja yang beriman lagi bijaksana. Namun setelah raja tersebut meninggal dunia, berita kematiannya cepat menyebar ke negeri lain di sekitarnya. Hingga kabar kematiannya sampai ke telinga seorang raja Persia bernama Dicanius. Dicanius merupakan seorang raja kafir yang sangat sombong dan zolim. Dicanius datang bersama pasukannya menyerbu kota Apesus. Dengan kekuatan militer yang kuat, akhirnya Dicanius berhasil menguasai kota Apesus. Usai berhasil menundukkan warga kota, kemudian Apesus dijadikan ibu kota kerajaan dan didirikanlah sebuah istana yang sangat megah, yang bangunannya dibuat dari batu marmer dengan 1000 pilar yang terbuat dari emas, serta dihiasi 1000 lampu indah yang juga berbahan emas. Di sebelah timur pekarangan istana dibuat lubang-lubang sebanyak 100 buah, begitu pula di sebelah baratnya, hingga matahari terus menyinari istana mulai dari terbit hingga kembali terbenam. Raja Dicanius memiliki sebuah singgasana yang sangat besar. Di sebelah kanannya terdapat 80 buah kursi untuk para panglima dan komandan pasukan perang. Begitu pula di samping kirinya, terdapat 80 buah kursi untuk para menteri dan petinggi kerajaan lainnya. Sementara sang raja duduk di atas singgasana dengan bertahtakan mahkota kepingan emas yang bertabur mutiara, laksana bintang di kegelapan malam. Raja Dicanius memiliki para pelayan yang berjumlah 50 orang, terdiri dari anak-anak para komandan perang dan petinggi kerajaan. Semua pelayan mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra, dihiasi dengan gelang kaki yang sangat indah. Setiap pelayan diberi tongkat emas, yang semuanya berdiri tegap di belakang sang raja.
Selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang pemuda yang terdiri dari anak-anak para cendekiawan. Sang raja tidak pernah mengambil keputusan apapun tanpa terlebih dahulu berunding dengan mereka. 3 orang berdiri di kanan, sementara 3 lainnya berdiri di samping kiri Raja Dicanius. Masing-masing dari mereka bernama Tamlika, Mixalmina, Mikas Limina, Martelius, Cassitius, dan Sidemius. Raja Dicanius selalu berunding dengan mereka mengenai segala urusan. Demikianlah sang raja berada di atas singgasananya selama 30 tahun lamanya. Selama itu pula ia tidak pernah terserang penyakit apapun. Setelah sang raja merasa diri sedemikian kuat dan sehat, dirinya mulai sombong, durhaka, dan zolim. Raja Dicanius mulai mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan dan tidak mau lagi mengakui atau menyembah Allah yang Maha Kuasa. Sang raja kemudian memaksa semua orang mengakui raja sebagai Tuhan. Barang siapa patuh akan perintah Raja Dicanius, mereka akan diberi segala macam hadiah. Sementara bagi yang membangkang akan langsung dibunuh. Rakyat pun harus terpaksa mengakui raja sebagai Tuhan. Hingga sekian waktu lamanya semua rakyat patuh kepada raja hingga ia disembah dan dipuja. Rakyat tidak lagi menyembah dan memuja sebenar-benarnya Tuhan, Allah Azza wa Jalla. Suatu saat ke-6 anak muda yang menjadi penasihat raja berkumpul dengan jamuan makanan dan minuman. Tetapi Tamlika sendiri tidak makan dan minum. Ia termenung, memikirkan sesuatu yang selama ini menjadi pertanyaan yang ada di dalam hatinya. Teman-teman Tamlika yang melihat keadaannya lantas bertanya, "Wahai Tamlika, kenapa engkau tidak makan dan minum?" Tamlika menjawab, "Aku sedang memikirkan sesuatu yang membuatku tidak bisa menikmati makanan, minuman, bahkan tidurku." "Apa yang sedang kau pikirkan?" sahut para sahabatnya. Tamlika lantas menjawab, "Sudah lama aku memikirkan langit. Siapa yang mengangkatnya ke atas? Siapa yang menghiasi langit dengan taburan bintang-bintang yang indah? Siapa yang menghamparkan bumi? Siapa yang menancapkan gunung-gunung di atasnya hingga bumi tidak goyah? Lalu siapa yang membuat dan mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku?" Lantas teman-temannya memeluknya lalu berkata, "Wahai Tamlika, sekarang hati kami juga dipenuhi kegelisahan, seperti yang ada dalam hatimu. Sekarang bisakah kamu menunjukkan jalan keluar untuk kami?" Tamlika pun menjawab, "Saudaraku, baik kalian maupun diriku tidak menemukan akal selain harus pergi meninggalkan Raja Dicanius yang zolim. Mari kita pergi kepada Raja sebenarnya, Sang Pencipta langit dan bumi." وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Tamlika lalu berdiri, kemudian beranjak pergi untuk menjual buah kurma dan akhirnya berhasil mendapat uang sebanyak 3 dirham. Uang tersebut diselipkan dalam kantung bajunya. Lalu mereka berangkat mengendarai kuda bersama dengan 5 orang temannya. Setelah berkendara dengan kuda meninggalkan kota, lantas mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, hingga kaki mereka terluka, karena tidak pernah melakukan perjalanan sejauh itu sebelumnya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang penggembala kambing. Karena merasa kehausan, mereka meminta air atau susu kepada penggembala kambing tersebut. Sang penggembala lantas menanyakan keadaan mereka yang tidak terlihat seperti orang biasa, dengan wajah dan pakaian bangsawan yang dikenakan. Para pemuda tersebut menjelaskan situasi mereka yang lari dari Raja Dicanius yang zolim. Mendengar penjabaran para pemuda, sang penggembala juga merasakan sesuatu yang menggusarkan hatinya, hingga ia memutuskan untuk bergabung bersama mereka. Sang penggembala juga turut serta membawa anjingnya bersama mereka. Namun mereka meminta anjingnya untuk diusir. Mereka khawatir jika anjing tersebut dapat membongkar rahasia mereka. Namun dengan izin Allah yang Maha Kuasa, anjing tersebut dapat berbicara. "Wahai manusia, kenapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian, agar itu menjadi caraku mendekatkan diriku pada Allah yang Maha Penyayang."
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Mereka lantas melanjutkan perjalanan kembali hingga berhenti di depan sebuah mulut gua yang tertutup air terjun dan pepohonan. Hingga tiba waktu malam, mereka pun masuk ke dalam gua. Karena merasa kelelahan setelah berjalan sangat jauh, akhirnya mereka tertidur. Sementara anjing yang bersama mereka duduk di depan mulut gua untuk berjaga-jaga. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut supaya mencabut nyawa ketujuh orang yang berada di dalam gua. Kepada masing-masing orang dari mereka, Allah mewakilkan 2 malaikat untuk membalik-balikan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Kemudian Allah memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Raja Dicanius kemudian mengerahkan sebanyak 80.000 pasukannya untuk mencari para pemuda beriman tersebut, hingga raja menemukan Tamlika dan yang lainnya sedang tertidur di dalam gua. Raja kemudian berniat menyiksa mereka dengan menutup pintu gua dengan batu agar mereka mati kelaparan, hingga akhirnya pintu gua tertutup rapat selama 309 tahun. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Setelah masa berlalu sangat panjang, Allah Azza wa Jalla mengembalikan lagi nyawa yang digenggamnya ke dalam tubuh mereka. Mereka terbangun saat matahari mulai menyinari tubuh mereka. Setelah berada di luar gua, mereka melihat keadaan yang sangat berbeda. Mereka melihat air terjun di mulut gua dan pepohonan di sekitarnya sudah mengering.
Karena merasa lapar, salah satu di antara mereka pergi ke kota untuk membeli makanan. Lantas Tamlika pergi ke kota dengan membawa uang 3 dirham yang diperolehnya dari hasil menjual kurma. Sebelum berangkat, Tamlika diberi pesan agar berhati-hati dan tidak menceritakan keadaan atau tempat mereka kepada siapapun, agar mereka tetap aman dari pasukan raja yang zolim. Berangkatlah Tamlika menuju kota. Sepanjang jalan ia melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya. Tamlika lantas mendatangi penjual roti lalu bertanya, "Wahai penjual roti, apa nama kota ini?" "Apesus," jawab penjual roti. Tamlika lalu bertanya lagi, "Siapa nama rajanya?" "Abdurrahman." Tamlika masih heran dan bingung dengan keadaannya. Lantas ia mengeluarkan uang dari sakunya untuk membeli roti. Namun begitu melihat uang yang diberikan oleh Tamlika, si penjual roti keheran-heranan karena merasa menemukan harta karun. Tamlika berkata, "Ini bukan harta karun. Uang ini aku dapatkan 3 hari lalu dari hasil menjual kurma untuk pergi meninggalkan kota karena semua orang menyembah Dikyanius." Si penjual roti kemudian menyanggah Tamlika, "Setelah membawa harta karun, engkau malah menyebut nama seorang raja durhaka yang mengaku sebagai Tuhan, padahal raja itu sudah mati 300 tahun lalu." Kemudian Tamlika ditangkap dan dihadapkan kepada raja. Di hadapan raja, Tamlika membantah telah menemukan harta karun. Ia mengaku sebagai penduduk kota Apesus. Ia juga menyebutkan lebih dari 1.000 orang yang dikenalnya. Namun tidak ada yang mengetahui nama-nama yang disebutkan Tamlika. Lantas raja meminta Tamlika menunjukkan letak rumahnya untuk memerintahkan pengawalnya untuk menemani Tamlika. Dibawalah orang-orang yang menyertai Tamlika ke sebuah rumah yang sangat tinggi di sudut kota. Begitu tiba, pintu rumah dibukakan oleh seorang yang sudah sangat tua. Berkata salah seorang pengawal raja, "Orang muda ini mengaku rumah ini adalah miliknya." Orang tua tersebut marah, lantas bertanya kepada Tamlika, "Siapa namamu?" "Aku Tamlika, anak Filistin." Orang tua tersebut tidak percaya, lantas ia bertanya lagi. Tamlika dengan tegas menjawab, "Tamlika, anak Filistin." Tiba-tiba orang tua itu berlutut di hadapan Tamlika dan berkata, "Ini adalah datuku, demi Allah. Ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dikyanius, raja durhaka." Kemudian diteruskannya dengan suara haru, "Ia lari berlindung kepada Yang Maha Perkasa, pencipta langit dan bumi. Nabi kita, Isa alaihissalam dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali." Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada raja. Raja kemudian bergegas menuju rumah orang tua yang ditunjukkan oleh Tamlika. Setelah bertemu raja, Tamlika menceritakan keadaannya. Lantas raja meminta Tamlika untuk menunjukkan tempat teman-temannya yang masih berada di dalam gua. Berangkatlah Tamlika bersama raja dan pasukannya. Setibanya di dekat gua, Tamlika meminta raja dan pasukannya untuk berhenti dan menunggu. Ia tidak ingin teman-temannya khawatir dan mengira bahwa ia telah tertangkap Dikyanius. Raja menuruti permintaan Tamlika. Begitu ia masuk dan bertemu teman-teman yang lain, Tamlika menceritakan bahwa ia mendatangi tempat yang sama, namun dengan keadaan yang sangat berbeda. Ia juga menceritakan bahwa Dikyanius
memperlihatkan peringatan yang diberikan Allah. Lantas orang yang beriman di antara mereka membuat rumah peribadatan di atas gua yang menjadi tempat persembunyian ketujuh pemuda yang beriman tersebut. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Orang yang menyelamatkan agamanya dari fitnah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkannya. Dan juga seseorang yang berlindung dan berserah diri hanya kepada Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan melindunginya dan akan memberikan karunia-Nya yang sangat luas, serta menjadikannya sebagai sumber hidayah bagi orang lain. Allahu a'lam bishawab.